Jadi kemarin kita tidak mengatakan kita tidak anti politik dinasti, tidak anti konglomerasi, tapi so what gitu loh. Untuk rakyat ini mau seperti apa? Penguasa bertindak semena-mena untuk melindungi investasi, itu saya kira itu juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat gitu. Kenapa tidak di Indonesia ini kemudian sekian ratus taipan ini, ya sekian ratus taipan ini diatur, dikelola oleh politik negara. Penggunaan Trisila dan Ekasila ini mestinya jangan digunakan lagi dah. Memang itu sudah selesai, kita itu sudah beda dengan Pancasila. Jangan diotak-atik lagi gitu loh maksud saya. Artinya itu saja dihilangkan, sisanya bagus lah ya? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adriansyah dan Mas Heri Haryanto Azumi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Ini Pak Andi sehat? Alhamdulillah sehat. Okay. Ini sesi kita keempat ya. Ini diskusi kita sudah mulai mengerucut nih Mas, sedikit lagi nih. Oke. Apa kita bikin berantakan lagi biar mengerucut? Jadi pembahasan kita sebelum kita perkenalan dulu ya. Ini jadi diskusi ini memang kerjasama Dialektik TV dengan Forum Satu Bangsa. Jadi Mas Heri Haryanto Azumi ini adalah Ketua Umum Forum Satu Bangsa. Nanti sebentar lagi akan deklarasi. Jadi suatu organisasi yang berdiri di semua golongan, artinya merangkul seluruh lintas agama, lintas suku, lintas kepercayaan mungkin ya Mas ya. Di situ. Nanti kita akan bahas. Nah, ini menarik pembahasan kita kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang politik ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu kan, sudah kita bahas. Nah, yang menarik adalah Mas, kita sempat membahas politik dinasti. Nah, politik dinasti ini kan selalu diidentikan bahwa ketua partai punya anak, hanya sebatas itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, politik itu bukan sekedar partai, tapi juga ada campur tangan dari kekuatan-kekuatan konglomerat, atau kemarin Mas Heri bilang oligarki dan plutokrasi itu. Nah, kita ingin tahu nih Mas, sebenarnya sih sudah sejauh mana hubungan antara negara dengan pengusaha-pengusaha ini dalam hal kebijakan atau bagaimana? Apakah mereka mempengaruhi atau tidak? Iya, terima kasih Bang Adri. Alhamdulillah kita sudah masuk pada sesi yang keempat ya. Diskusi kita alhamdulillah cukup banyak respon dan input feedback ya, input balik dari para pemirsa dan tentunya para penggemar diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Bang Adri ini. Jadi begini, kita lihat dulu hubungan antara penguasa dan pengusaha lah kira-kira gitu, antara dunia bisnis dengan politik, kira-kira gitu. Kita bisa mengambil contoh, mengambil model ya, model hubungan antara pengusaha dan penguasa di beberapa negara yang berbeda. Kita ambil misalnya Amerika. Amerika ini sistem biparti, sistem dua partai ya. Di sana kita tahu apa yang disebut sebagai military industrial financial complex. Itu suatu hubungan yang sangat rumit antara kaum militer, industri dan financial. Makanya kemudian banyak orang mengatakan, banyak pakar ekonomi mengatakan bahwa Amerika itu sebenarnya negara yang dikuasai oleh satu klub ini tadi, yaitu kelompok military industrial financial complex. Nah, mana yang lebih kuat antara negara dengan kaum industrialis military dan financial ini? Dalam konteks Amerika seringkali yang terjadi adalah bahwa Partai Republik maupun Partai Demokrat itu sebenarnya adalah alat di pemerintahan
dari kelompok-kelompok yang tadi kita sebutkan tadi, kelompok military, industrial, financial, complex tadi. Nah, jadi arah Amerika itu ditentukan oleh big group ini yang masuk melalui dua partai yang ada. Jadi kalau kita bicara misalnya bahwa partai di Demokrat itu partai yang liberal dan Republik itu yang konservatif, ya secara teoretik seperti itu. Tetapi di parlemen mungkin yang terjadi adalah bahwa itu hanya sekedar kubu yang berbeda, tapi kemudian akan berbicara tentang kepentingan yang sama sebenarnya. Jadi dua kubu yang berbeda tapi kepentingan yang kurang lebih sama yang didrive oleh kelompok yang saya sebut tadi. Nah, jadi intinya adalah di Amerika itu kaum usahawan, kaum bisnismen itu mendominasi negara atau pemerintahan melalui partai politik. Nah, ini akan beda halnya dengan contoh di negeri Cina ya. Cina ini single partai politik. Tadi kan Amerika biparty, ini single party. Di negara diatur hanya oleh satu partai. Nah, beda halnya di Amerika. Di Cina, partai satu ini, namanya Partai Komunis Cina ini, menguasai para pengusaha. Jadi para usahawan itu adalah tangannya partai di dalam melaksanakan kepentingan bisnis. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Mana yang lebih cocok dengan Indonesia, kita lihat nanti. Kita tidak sedang ingin mencari model untuk kita tiru sebenarnya. Tapi sebagai basic pengalaman dari sebuah hubungan yang complicated nanti di Indonesia ini. Nah, di Amerika ini kan kaum industrialis memang betul-betul historical ya. Mereka ini memiliki pengalaman yang jauh dari revolusi industri, dari suatu perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar sekali, sehingga industrialis di Amerika itu benar-benar industrialis, benar-benar kelompok yang memiliki akar di dalam industri Amerika. Jadi kalau di Amerika itu setiap kota itu memiliki karakter industrinya sendiri. Nah, Cina memang negara yang lebih banyak meniru sebenarnya. Mereka mencari model-model dari semua negara, semua contoh dibawa pulang industrinya itu. Nah, jadi ada keinginan dari Cina untuk mengejar ketertinggalan di dalam teknologi, dalam segala macam. Makanya mereka mengirim banyak orang kemana-mana itu, dan ketika pulang berusaha meniru, baik dengan secara langsung maupun dengan reverse technology. Jadi teknologi balik, mereka mengcopy, mengambil prototipenya dan kemudian membuat barang yang sama. Itu namanya di Cina. Baik secara by riset maupun dengan mengambil prototipenya dan kemudian di reverse technology. Nah, saya katakan tadi bahwa di Cina partai menguasai para pengusaha. Jadi partai adalah pengusaha adalah alat partai di dalam menjalankan kepentingan bisnis partai. Nah, apakah di Cina ini industrialisasinya beneran? Memang industrialisasi di Cina belum lama. Kita lihat bahwa banyak, karena mereka meniru modelnya, meniru Amerika, meniru Rusia, Uni Soviet waktu itu, kemudian meniru Jepang mungkin juga, dan ada juga saya dengar mereka belajar tentang semacam repelita ya. Kalau kita ada dulu repelita rencana pembangunan 5 tahun. Saya dengar mereka juga banyak melihat Indonesia sebagai model sebenarnya di Cina ini. Nah, jadi karena partai memiliki kekuatan yang besar di dalam ekonomi, maka partai melahirkan para pengusaha. Kalau di Amerika kan para pengusaha memasuki partai. Kalau di Cina, partai melahirkan para pengusaha. Terutama setelah dulu kita sering bahas, ketika Amerika datang ke Cina untuk membujuk Cina agar meninggalkan Uni Soviet, maka yang terjadi adalah upaya untuk melakukan menumbuhkan kapitalisme dalam bentuk kapitalisme negara. Jadilah yang sekarang kita lihat, banyak industri tumbuh di Cina, banyak pengusaha lahir di Cina, tapi ditumbuhkan oleh negara, ditumbuhkan oleh partai. Nah, sekarang di Indonesia, kira-kira Indonesia seperti apa dalam konteks hubungan antara kaum usahawan dengan
kaum politisi. Kemarin kita bahas bahwa di Indonesia ini politik dinasti masih cukup kuat, bahkan ada yang bilang sangat kuat, karena jarang sekali terjadi mobilitas vertikal tanpa melalui rekomendasi, tanpa melalui garis patronase maupun garis genealogi bahkan. Nah, apakah Indonesia membentuk pengusaha atau pengusaha membentuk penguasa? Nah, ini hubungan yang sangat sulit di Indonesia untuk didefinisikan. Pertama, karena kaum usahawan di Indonesia ini adalah kaum usahawan yang ditumbuhkan oleh sebuah sistem politik yang dinastik tadi. Ya, suatu sistem politik yang kemudian mencari backup-nya di dalam sistem ekonomi, di dalam dunia ekonomi dengan menumbuhkan apa yang disebut sebagai kalau ada istilah namanya Alibaba. Jadi alinya di belakang, bapaknya di depan. Atau ali yang di depan, bapaknya di belakang, tergantung modelnya. Tapi di Indonesia ini kira-kira Alibaba itu. Nah, jadi kalau kita kemudian mencari model untuk Indonesia ini sudah berjalan lama. Kemarin kita bahas sejak Orde Lama dengan politik benteng itu, Bung Karno berusaha menumbuhkan para pengusaha pribumi. Karena beliau tahu bahwa memang harus ada satu simbol bahwa pemerintahan revolusioner, pemerintahan yang mengembangkan revolusi sebagai sebuah jargon, itu harus memunculkan para pengusaha-pengusaha lokal pribumi, alih-alih pengusaha Tionghoa yang selama kolonialisme banyak diberikan manfaat atas dasar politik kewarganegaraan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tionghoa maupun Arab ya, karena Arab dan Tionghoa ini satu kelas dalam kewarganegaraan Belanda. Mereka kelompok timur asing yang diberikan privilege juga oleh Belanda. Kalau pribumi kan nomor 3, kelas bumi putra ini. Nah, Bung Karno ingin membangkitkan yang pribumi ini. Pribumi itu ya kelompok masyarakat umum yang menjadi identitas inlander itu. Dulu ada istilah inlander kan, orang-orang asli di situ, inland, orang dalam. Nah, Bung Karno hanya berhasil menumbuhkan nggak banyak, hanya beberapa pengusaha. Yang kemudian pada era Orde Baru, Pak Harto kembali kepada pengusaha-pengusaha etnis Tionghoa karena meyakini bahwa mereka lah yang bisa bekerja untuk Pak Harto, sehingga kemudian muncul istilah konglomerasi itu, konglomerasi Indonesia. Nah, kalau kita bicara bahwa industri itu adalah bagian dari kapitalisme, maka ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kapitalisme Indonesia itu kapitalisme semu sebenarnya. Semu? Ya, karena tidak betul-betul kapitalis, tapi kelompok industri yang menetek pada negara, kira-kira gitu. Swastanya ini menetek pada negara. Yeah. Jadi berbeda banget dengan model tadi di Amerika, di mana kaum industrialis itu menguasai pemerintahan dengan cara masuk melalui dua partai tadi. Sementara di Tiongkok pemerintah membentuk atau melahirkan kaum usahawan. Maka di Indonesia ini kaum usahawannya menetek pada negara. Jadi tidak betul-betul kapitalis gitu. Makanya jadi pejabat juga pengusaha. Ya, inilah kemudian menjadi dilematik di Indonesia. Yang tadi awalnya Alibaba, kemudian sekarang ketika sudah punya duit masuk di politik. Nah, terjadi kemudian banyak hal yang kalau di era Bung Karno mungkin tidak boleh ya, karena targetnya Bung Karno adalah bagaimana menumbuhkan kelompok mayoritas di Indonesia ini yang masih dalam posisi tertinggal. Problem ini menjadi dilematis lagi di Indonesia karena ada isu etnisitas tadi ya. Iya. Ada masalah Tionghoa, ada Arab segala macam, dan kemudian ada tuntutan agar masyarakat pribumi, masyarakat yang dulu kita kenal dengan inlander ini bisa bangkit dan tumbuh gitu loh, secara ekonomi dan secara bisnis. Jadi
Indonesia belum berhasil merumuskan satu hubungan yang baku terkait dengan ini semua. Nah, di era reformasi kita lihat para konglomerat yang di era Orde Baru itu sudah besar, di era reformasi justru tambah besar. Yang kemudian menimbulkan kekhawatiran tentang gap sosial, gap ekonomi dan sebagainya yang bisa menjadi buruk sewaktu-waktu. Nah, karena itulah kemudian kalau kita melihat model yang seperti apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang sudah terlanjur seperti ini, kan gitu kan pertanyaannya. Maka kalau saya beritanya seperti itu, jawabannya adalah maksimalkan kaum usahawan yang sudah ada, apapun background etnis dan kelompoknya, untuk menjadi semacam pembina ekonomi bagi kalangan kecil. Kira-kira mereka mau nggak? Kalau saya lihat pasti mau. Semua ini tergantung politik sebenarnya kan. Ada kesempatan karena masih tergantung pada politik, artinya pemerintah bisa memaksa. You harus bekerja dengan para pengusaha kecil ini. Para pengusaha kecil yang dulu disebut dengan pribumi lah kira-kira ini ya. Supaya tumbuh. Kalau tumbuh, maka kita akan bisa mengatasi semua kekurangan sistem yang ada. Karena kuncinya kolaborasi tadi ya. Dalam semua hal hari ini kuncinya ada kolaborasi. Kita tidak bisa memaksakan satu model tanpa kolaborasi dengan yang lain. Tapi pemerintah itu sebenarnya berani nggak sih Mas buat memaksa itu tadi, memaksa pengusaha-pengusaha yang uangnya itu yang tidak sudah banyak gitu, tidak berseri. Yang nggak berseri itu. Iya. Kalau kita lihat situasi hari ini, sebenarnya politik dinasti masih belum jadi tuntas. Jadi masih dalam proses yang juga menemukan modelnya juga, model yang lebih baik mungkin ya. Demikian juga kaum industrialis Indonesia yang tadi kita sebut sebagai kapitalisme semu tadi, karena belum betul-betul mencerminkan kelas industri yang seperti di Amerika. Jadi masih ada kesempatan untuk menata ulang. Satu sisi para konglomerat yang sudah semakin mapan, sisi lain politik dinasti juga sedang menemukan identitas dirinya. Dan sisi lain adalah mayoritas rakyat yang juga akan menuntut sesuatu kira-kira gitu. Mereka ini kan, masyarakat ini kan kelompok besar yang ketika terjadi krisis seperti sekarang ini, karena COVID-19 seperti sekarang ini, mereka juga menggantungkan dirinya pada suatu bidang yang dulu sebelumnya tidak dihitung dalam ekonomi. Kenapa? Karena ketika masyarakat hidup dengan basis sosialnya masing-masing, mereka punya tanah sepetak di rumah, nanam, dan bisa hidup dari situ. Nah, ada di sisi itu adalah kemandirian rakyat, dan di sisi lain adalah politik dinasti yang sedang mencari bentuk, dan politik kaum industrialis yang juga sedang menemukan titik amannya. Nah, inilah kesempatan untuk sama-sama ketemu di tengah. Jadi kemarin kita tidak mengatakan kita tidak anti politik dinasti, tidak anti konglomerasi, tapi so what gitu loh. Untuk rakyat ini mau seperti apa? Karena baik Amerika maupun Cina, pasti kalau kita ditanya tentang kepentingan nasionalnya, akan muncul itu bahasa kepentingan nasional. Ketika suatu rapat kaum finansial tadi di Amerika, mereka bilang ketika utang Amerika semakin besar, obligasi pemerintah Amerika dibeli oleh Cina, mereka juga takut lama-lama. Nanti kita didikte oleh Cina katanya. Kita apa mau kita makan pakai sumpit nih, nah, kira-kira gitu, sampai pada level itu gitu. Nah, di sini kemudian kita juga harus bicara tentang kepentingan nasional. Para industrialis tadi, para pengusaha tadi, mau backgroundnya apapun, kelompok Arab, kelompok Tionghoa, ketika bicara Indonesia harus satu kata, kita adalah nasionalis. Dalam pengertian bahwa apa yang dibangun di sini itu harus memberikan manfaat bagi kalangan besar masyarakat yang saya sebut tadi. Gitu. Nah ini mas, masalah pengusaha dan politik. Kan selama ini kita lihat misalnya pilkada, ada istilah bandar lah, bandar ketika
seseorang ingin maju menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, ya kan, sampai gubernur, itu mereka butuh uang untuk kampanye, ya kan. Ya. Nah itu biasanya ada bandar-bandar politik atau para pengusaha-pengusaha yang menitipkan uangnya. Nah tapi nanti ketika dia jadi langsung dapat ini Kompensasi ya. kompensasi, jadi dia ya bisa dia urus laut, urus hutan, urus gunung segala macam Iya. dieksploitasi oleh mereka. Ya. Kalau menurut Mas Heri bagaimana dengan kondisi ini? Kalau saya terus terang dengan kondisi ini tidak nyaman ya. Karena kemudian sedikit banyak pasti akan menggadaikan nasib rakyat. Nah, karena itu menurut saya memang transactional cost di dalam politik itu harus diminimalisir. Kenapa harus diminimalisir? Karena memang dalam politik liberal seperti Indonesia, di mana politik terjadi secara langsung, di mana rakyat adalah sebagai pemegang kunci terakhir atas terjadi atau tidak seseorang yang di backup oleh sistem politik yang ada, maka ada risiko besar bagi politik Indonesia, yaitu politik yang tersandera oleh para bandar, oleh para oligark mungkin ya, yang memang sudah kuat di situ. Kemudian mempertaruhkan atau menjual potensi daerah secara semena-mena. Namun memang kalau itu sudah terjadi ya, yang perlu kita lakukan adalah agar bagaimana konsesi-konsesi itu tidak melanggar hak rakyat. Anggaplah mereka adalah investor. Mereka investor yang masuk untuk menanamkan modalnya di daerah tertentu. Maka apa yang dia lakukan dengan memberikan transaksi cost tadi dalam bentuk support dana politik, anggap aja itu adalah bagian dari investasi. Nah, sampai level mana kemudian investasi itu bisa dijamin dan diakui, tentunya harus disesuaikan dengan sisi mana rakyat bisa mengambil manfaat. Karena pada dasarnya adalah ketika investasi masuk dan kemudian bisa didamaikan dengan kepentingan rakyat, ya kita harus bicara, oke, kenapa tidak? Karena memang investasi adalah sesuatu yang saat ini diperlukan untuk Indonesia, walaupun bukan satu-satunya hal yang paling menentukan. Tapi terkadang kan pemerintahnya melakukan represif terhadap hal-hal yang menghalang investasi. Contohnya misalnya kayak kasus di Bali itu, reklamasi Teluk Benoa. Itu kan ada lagunya itu, kan Bali itu subsidi petani, kan? Kenapa direklamasi lah seperti itulah. Nah, itu kan jadi bahwa uang-uang yang di Bali ini larinya ke Jakarta, ke luar negeri gitu, tidak kepada masyarakat itu, dan bahkan merusak lingkungan mereka kan. Nah, justru ketika banyak rakyat protes, kembali lagi muncul statement lah dari pemimpin kita yang mengatakan bahwa barang siapa yang menghalangi investasi, maka akan saya lawan, kan seperti itu. Nah itu menurut Mas Heri apakah harus sampai seperti itunya, artinya kita harus menyingkirkan rakyat yang menghalangi investasi, atau investasinya sebenarnya bisa nggak kompromi dengan rakyat gitu? Ya itulah yang harus dilakukan, yaitu reorientasi investasi. Nah, kemarin kita bicara tentang bagaimana rakyat itu mendapat manfaat dari investasi. Kan kita sudah coba lakukan dengan sampaikan dengan cara membangun sistem pendidikan yang bisa mempercepat lahirnya tenaga-tenaga ahli di daerah di mana sumber daya alam itu melimpah dalam segala bentuknya, sehingga masyarakat lokal itu bisa mendapat manfaat secara langsung dari masuknya investasi. Yang sementara yang saat ini terjadi kan tidak begitu. Investasi masuk, tenaga kerja masuk, kapital masuk, tapi sumber daya lokal, manusia lokal seolah-olah itu tamu di negerinya sendiri, tamu di kampungnya sendiri. Nah ini loh yang maksud saya harus direorientasi. Kalaupun kita harus dalam konteks hubungan bandar tadi dengan para pengusaha lokal misalnya, maka yang perlu kita lakukan adalah kemudian menghitung berapa investasi yang ditanam oleh sang pengusaha dan kemudian berapa banyak manfaat yang bisa diterima oleh rakyat. Ini harus neraca yang seimbang, ini harus di neraca yang seimbang. Kita nggak bisa berat bersebelah pada investor kemudian menginjak rakyat, tidak bisa.
ini adalah hubungan yang saling menguntungkan yang harus dilihat secara adil ya. Nah, banyaknya kasus di mana kemudian penguasa bertindak semena-mena untuk melindungi investasi, itu saya kira itu juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat gitu. Nah, disitulah perlunya ada mediasi-mediasi. Kasus-kasus tanah perkebunan di Sumatera yang memakan korban jiwa, itu saya kira ada sesuatu yang mekanisme yang tidak berjalan di dalam sistem pemerintahan sendiri gitu. Antara melindungi rakyat atau melindungi investasi. Nah, ini yang harus dicarikan jalan tengah ya, secara terus-menerus. Karena itu perkara yang tidak selesai sehari dua hari gitu. Nah, ini mengenai tentang pengusaha dan penguasa yang mesti kita lanjut ya. Ini kan waktu reformasi misalnya, ketika ekonomi kita berantakan krisis, tapi justru banyak orang-orang yang punya dana cash gitu. Akhirnya bank-bank yang dilikuidasi dibeli-beli semua gitu kan, bank-bank swasta segala macam. Yang saya nggak ngerti apakah terjadi namanya cuci uang lah segala macam. Nah ini menurut Mas Heri ini sebenarnya sejauh mana sih gitu pengusaha ini punya intervensi itu terhadap politik kita gitu? Ya, memang setelah reformasi itu relatif pengusaha memiliki power yang lebih untuk masuk ya. Karena satu itu sistemnya demokratis dengan pemilu langsung, kemudian ada pilpres langsung, pilkada langsung, dan semuanya secara langsung. Maka itu menumbuhkan namanya need of cost ya. Perlu biaya. Politik berbasis biaya tinggi. Yaitu dimana harus membiayai semuanya tadi. Nah, kalau udah begitu kan kembali pada konsep tadi, siapa yang invest gitu kan. Siapa yang invest di dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebenarnya sudah terbaca dari sini. Sudah terbaca. Nah, yang perlu kita kaji dan kita luruskan hari ini adalah justru bagaimana kedaulatan politik rakyat inilah yang kemudian mengatur ulang sistem yang sudah terlanjur berjalan. Kalau Cina itu bisa menguasai para pengusaha untuk menjalankan politik bisnis partai maupun negara, kenapa tidak di Indonesia ini kemudian sekian ratus taipan ini, ya sekian ratus taipan ini diatur, dikelola oleh politik negara untuk mendorong majunya industri kecil, memicu kemajuan usaha kecil. Kenapa? Karena kemudian ketika politik berbasis ekonomi ya, atau negara harus melindungi rakyatnya di sisi ekonomi itu harus seperti apa? Kan tidak mungkin diserahkan pada mereka. Nah, dalam beberapa kasus memang masalah orientasi politik pengusaha ini juga harus ditegaskan. Orientasi itu artinya begini, memang kita sekarang mengenal namanya borderless state ya, dunia yang negara tanpa batas, di mana siapapun bisa nanam di mana, siapapun bisa invest di berbagai negara dalam saat yang sama. Tetapi penekanannya adalah kepada para pengusaha yang tumbuh dan lahir di Indonesia, maka dia harus memiliki orientasi kebangsaan, orientasi politik yang lebih pro kepada katakanlah NKRI. Jadi bukan suatu halangan saya kira bagi pemerintah untuk memastikan bahwa para pengusaha besar ini tetap dalam garis yang sama dengan kepentingan negara. Dan itu artinya adalah kemudian menata ulang resource ekonomi yang ada sehingga tidak terjadi benturan di level bawah, dan sisi lain juga kemudian pertumbuhan konglomerasi ini adalah bagian dari alat negara untuk mengembangkan bisnis secara internasional. Kalau saat ini sudah terlihat belum apa yang mereka lakukan itu seperti mengangkat? Belum ada. Belum terlihat. Belum terlihat. Justru semakin lama semakin disorientasi. Di sisi pemerintah ya semakin disorientasi. Mungkin Pak Jokowi berusaha mengembalikan arah itu ya,
dengan memanggil para pengusaha, kemudian dengan cara mengajak mereka bersama-sama membangun negara misalnya. Tapi menurut saya reorientasi itu penting bagi para politisi maupun bagi para usahawan. Reorientasi bersama tentang bagaimana kita menata ulang ekonomi Indonesia yang kemudian memberikan perlindungan kepada mayoritas rakyat, tapi juga memberikan dorongan untuk tumbuh bagi para konglomerasi dan ekspansi ke dunia internasional. Kenapa tidak? Karena dunia sekarang terbuka, maka kita harus memanfaatkan dan mendorong para pengusaha nasional kita untuk bermain di luar negeri. Untuk tidak hanya menjadi juara kandang, jago kandang lah. Kan gitu kira-kira. Semakin banyak pengusaha kita yang menanam modalnya di luar negeri juga, bekerja di luar negeri, berbisnis di luar negeri, maka kita akan memiliki satu pride, ya, kebanggaan. Oh, pengusaha Indonesia ternyata sudah merajalela di seluruh penjuru dunia. Gitu. Jadi potensi dalam negeri tadi dimaksimalkan dan kemudian juga ekspansi bisnis luar negeri dilakukan. Sebenarnya mereka harus uangnya itu kemana sih? Apakah ke rakyat atau sebenarnya muter sekitar sifatnya misalnya kesukuan misalnya? Ya kalau bisnis ini kan pasti akan bicara dalam konteks value chain-nya, rantai nilai bisnisnya kan. Ya kan. Kalau misalnya Bang Adri punya pabrik di daerah Bekasi, pasti akan dengan lokasi tadi akan mencoba memastikan bahwa supply chain atau value chain itu bisa aman, bisa dilaksanakan dengan baik. Maka sebenarnya pada saat yang sama mestinya pengusaha-pengusaha ini melakukan pembinaan pada unsur rantai nilai tadi. Misalnya butuh pasokan apa? Pasokan pabrik apa? Misalnya pabrik bawang merah misalnya. Maka pada saat yang sama harus memastikan bahwa suplai dari daerah-daerah penghasil bawang merah itu aman bagi masyarakat pemasoknya, bagi bisnis pemasoknya gitu. Atau ketika Bang Adri punya pabrik ban misalnya, maka para pengusaha karet, petani karet di daerah Sumatera sana, di Jambi, di Palembang, di Riau, itu juga bisa aman kan gitu kan. Jadi itulah yang saya maksud dengan bahwa value chain pengusaha ini harus berbanding lurus dengan value chain-nya para petani lokal dengan para pengusaha kecil di bawah gitu. Jadi akan saling melindungi itu nanti. Nah, yang saya maksud tadi adalah bagaimana kita ekspansi bisnis ke dunia internasional. Pada saat perusahaan-perusahaan besar dunia lain juga melakukan itu. Kita lihat Google sudah mendunia, kita lihat Facebook, kita segala macam. Karena kuncinya adalah pengusaha integrasi kan. Integrasi nilai-nilai bisnis tadi, integrasi jaringan bisnis tadi. Nah, saya lihat belum banyak bisnismen Indonesia itu yang berani ekspor luar negeri, belum banyak. Di Timur Tengah kita tahu ada beberapa, kemudian di Afrika juga sudah boleh masuk, tapi belum banyak saya kira. Nah, ke depan masuknya para bisnismen luar negeri tadi itu tidak melepaskan tanggung jawab nasionalismenya dalam konteks pengembangan bisnis kecil di Indonesia itu. Tapi terkait ini loh, pengusaha-pengusaha ini kan cenderung kalau saya lihat ya, yang 1% ini ya, atau disebut Indonesian Godfather loh mas. Mereka tuh cenderung serakah mas. Jadi misalnya membakar hutan, kemarin kasusnya membakar hutan, lalu menyimpan uang di luar negeri atau Panama Papers itu, segala macam itu. Nah ini apakah masih ada harapan gitu Pak, untuk kita bekerja sama? Apalagi partai-partai politik isinya mereka-mereka juga. Itu dia. Itu yang memang menjadi keprihatinan kita ya. Keprihatinan karena kemudian ekonomi Indonesia ini tidak berputar di Indonesia. Uangnya di luar negeri. Maka kemudian tidak mengherankan kalau kemudian Pak Jokowi berusaha melakukan semacam perjanjian. Teks amnesti itu. Yang pertama ada teks amnesti, kemudian ada namanya perjanjian dengan negara-negara
uang itu ditaruh untuk mengembalikan ke Indonesia. Kenapa? Karena ketika uang itu kembali ke Indonesia, beredar di Indonesia, itu akan memberikan dampak yang luar biasa, efek multiple yang luar biasa. Nah, apalagi dalam era corona sekarang ini kan, di mana pilihannya tidak banyak, pilihannya antara pinjam uang atau neta uang gitu loh. Neta uang. Yang mana sampai sekarang kita belum punya arah yang jelas, walaupun arahnya ke pinjam uang ya. Pinjam uang. Tapi kan uang sekarang premiumnya sangat tinggi, istilahnya bunganya sangat tinggi. Karena semua negara juga sedang memerlukan uang cash untuk menghidupkan kembali ekonomi pasca Covid ini gitu loh. Nah, saran saya sih ya para pengusaha Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri itu mau tidak mau harus dilindungi supaya mau mengembalikan uangnya, membawa kembali uang yang masuk ke Indonesia. Mungkin sulit kali pajak di sini, aturan-aturan pajak. Ya kan udah ada tax amnesty. Saya kira tax amnesty yang kedua bisa dilaksanakan, tentunya dengan suatu jaminan yang kuat. Karena saya yakin para pengusaha ini membutuhkan jaminan untuk masuk ke Indonesia. Wajar lah, karena investor itu pasti ingin uangnya aman. Katanya kan juga banyak yang investasi misalnya ke Singapura. Lalu mereka investasi itu mereka beli sendiri atau gimana gitu, mereka permainkan sendiri karena untuk menghindari pajak-pajak yang sulit itu. Itu memang ada teknik-teknik menghindari pajak ya. Tapi menurut saya ketika sepanjang kita memiliki data, kuncinya pajak kan data. Data wajib pajak kuncinya kan. Data orang yang harus membayar pajak. Itu tidak masalah. Itu menjadi tidak bisa karena datanya kita nggak punya gitu. Seberapa besar uang yang dimiliki oleh para wajib pajak. Nah, memang ke depan juga harus berbarengan dengan reformasi perpajakan. Ya. Kenapa? Karena kunci dari semua ini adalah pajak. Berapapun uang yang Anda punya, ketika Anda bayar pajak, itu tidak masalah. Kan toh kembali pada negara, kembali kepada rakyat. Di samping tadi tanggung jawab sosial tadi dalam bentuk menyatukan value chain para pengusaha dengan para pemasok, ya. Di sisi lain adalah pajak. Kalau dua hal ini bersatu, antara tanggung jawab sosial dan kemudian tanggung jawab resmi dalam bentuk pajak tadi, maka seberapa besar pengusaha itu tidak masalah. Toh ujungnya kembali juga ke negara, pemerintah, ke rakyat. Itu. Ya. Ini agak sensitif nih Mas. Nah ini kan kita ada nama konsep riba segala macam itu ya. Kita harus menabung di bank syariah biar tidak riba, tidak di bank konvensional. Yang mau saya tanyakan, ini sebenarnya ada di bank syariah ini ada unsur kapitalisme itu nggak Mas? Ini kan kita lagi bahas kapitalis nih. Iya. Saya kira jelas ya. Oh jelas. Memang bank syariah itu kan alternatif bank waktu itu ya. Digunakan untuk mengumpulkan uang masyarakat yang belum mau masuk ke bank-bank konvensional. Maka dimunculkan bank-bank syariah supaya mereka mau setor lah, mau menaruh uangnya di bank syariah. Nah, padahal juga ya kita ya apresiatif lah ya dengan tumbuhnya bank-bank syariah. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang seberapa besar kepentingan umat di situ, nyatanya kan banyak bank-bank syariah yang juga sebenarnya bagian dari bank konvensional. Itu hanya bagian dari katakanlah outlet lah itu, outlet bagi bank-bank konvensional untuk menarik masuk uang masyarakat dengan prinsip syariah. Artinya kapitalisme termodifikasi bisa bilang. Termodifikasi. Coba sekarang sebutkan bank-bank syariah di Indonesia yang survive. Bank Muamalah saya kira sedang mengalami bleeding yang luar biasa, sulit untuk bangkit karena mungkin ada satu sisi hal-hal yang dilanggar ya dalam konteks penerapan capital adequacy ratio dan seterusnya. Nah, dan bank-bank syariah yang aman mungkin yang milik bank negara ya, bank nasional, bank pemerintah, BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah dan seterusnya. Tapi saya kira ya apapun nama banknya,
Kan ujungnya uang itu disetor juga ke induknya gitu loh. Ujungnya juga menjadi bagian dari agregasi bank konvensional. Nah, tapi ya itu kan terserah masyarakat ya. Masyarakat memiliki pilihan apakah masuk bank syariah maupun bank konvensional. Kalau terkait industrialisasi kita nih ke depan nih Mas, dengan itu kekayaan yang dikuasai oligarki ini, menurut Mas Heri bagaimana ke depannya? Industrialisasi. Ya. Ini yang agak berat karena pemerintah kan hanya membuka kawasan industri misalnya, kawasan industri, tapi nanti kemudian yang masuk adalah para industrialis ini. Nah, selalu yang terjadi adalah seberapa besar kontrol pemerintah terhadap ini semua, terhadap industri-industri ini gitu. Karena seringkali yang sering kita sebut sebagai kongruensi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam itu tidak berbanding lurus, tidak sebangun lah di Indonesia ini. Jadi seringkali terjadi salah bangun, salah penempatan dan salah alokasi di situ. Nah, tantangannya adalah bagaimana pemerintah sekali lagi melakukan reorientasi industri. Kita tata ulang semuanya. Kita tentunya benahi dengan membangun payung industri, payung undang-undang tentang industri nasional. Yang itu merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional, undang-undang tentang sistem ekonomi nasional. Nah, sebenarnya undang-undang RUU HIP kemarin ya, kalau saya lihat di luar tentang Trisila dan Ekasila itu sebenarnya bagus, udah mengarah ke situ sebenarnya. Iya, mengarah ke situ. Tetapi karena kemudian terkena gelombang masa Trisila, anti Trisila dan Ekasila itu, akhirnya malah sia-sia gitu. Hanya satu pasal saja di demo Iya. kan, padahal banyak pasal-pasal yang bagus kan. Banyak sangat bagus. Atau jangan itu ada kepentingan juga. Nah, kita nggak tahu lah. Kita juga merasa aneh sebenarnya kok. Iya. Kenapa konten yang bagus itu kemudian ditumpangi dengan istilah seperti itu sehingga kemudian malah memunculkan resistensi gitu. Iya. Sesuatu yang tidak perlu semestinya gitu. Padahal itu wujud ekonomi Pancasila kita ya, Iya. yang tidak neoliberal, Betul. ya, seperti itu. Atau juga malah tidak komunis juga kan? Iya. Karena juga memberikan. Saya kira penggunaan Trisila dan Ekasila ini mestinya jangan digunakan lagi dah. Memang itu sudah selesai, kita itu sudah beda dengan Pancasila. Jangan diotak-atik lagi gitu loh maksud saya. Artinya itu saja dihilangkan, sisanya bagus lah ya. Ya, betul. Nah ini bagaimana nih para pengusaha-pengusaha besar ini menjadi pendorong ya kebangkitan Indonesia ini agar tidak resesi itu, resesi ekonomi. Iya. Nanti maksudnya pulih pasca COVID ini ya. Pasca COVID. Iya, memang kita membutuhkan, tadi kita butuhkan banyak uang ya, butuh banyak kapital, sampai kemudian pemerintah mau nggak mau harus ngutang tadi ya. Nah, para pengusaha besar ini memiliki sumber daya uang yang besar, sumber daya kapital yang besar. Mereka masih punya simpanan, masih punya ya mungkin aset juga. Nah, saya kira ini bisa diajak, mereka bisa diajak untuk maju di depan dalam konteks membangkitkan industri pasca COVID, sehingga kehidupan ekonomi bisa kembali bergeliat. Ini bahaya sekali kalau kemudian industri mati, uang nggak ada, rakyat mau makan apa nanti? Mau hidup dari mana kan gitu kan? Nah, karena tadi kita bicara reorientasi, maka ya kita ajak mereka kembali. Kita ajak mereka kembali untuk menjadi pionir kebangkitan. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa justru para pengusaha yang sudah ada di Indonesia ini, yang besar-besar ini, itu ditarik kembali. Dan saya yakin mereka bisa kok diajak bicara itu. Saya tahu Pak Jokowi ini memiliki level trust yang tinggi, sehingga para pengusaha ini percaya Pak Jokowi gitu.
Karena bagi mereka itu yang penting pemerintahan ini bisa menjamin stabilitas. Ketika stabilitas itu terjadi maka bisnis aman. Nah itulah hubungan timbal balik kan selalu itu antara stability and growth kan itu loh, pertumbuhan. Nah saya lihat pemerintah cukup mampu menjaga stabilitas dan dalam beberapa ramalan bisnis Indonesia termasuk negara yang akan paling cepat pulih pasca COVID ini. Tentunya di samping karena masih banyak bidang, banyak sektor yang belum digarap, juga ada para pengusaha yang masih punya uang besar yang bisa diharapkan untuk masuk kembali gitu. Selama ini hubungan pemerintah dengan swasta itu bagaimana, Mas? Artinya apakah sudah mulai melibatkan swasta atau hanya melibatkan BUMN saja gitu? Ya, dalam beberapa berita di media nasional memang ada beberapa pengusaha yang sudah secara sukarela, secara voluntary itu menggalang dukungan finansial. Ada beberapa klub lah yang mencoba membangun filantropi ya, filantropi maupun membangun solidaritas kebangkitan ekonomi gitu. Saya kira mereka juga tidak akan mungkin meninggalkan Indonesia. Karena semua negara juga sedang mengalami krisis kan. Mau tidak mau mereka harus mengutamakan dalam negeri, mengutamakan keamanan rumahnya sendiri lah kira-kira gitu. Dan Indonesia termasuk yang tadi saya katakan paling cepat pulih nanti di antara negara-negara yang lain. Artinya penting adalah pengusaha-pengusaha ini harus punya nasionalisme lah ya. Punya nasionalisme. Punya spirit forum satu bangsa lah ya. Punya spirit forum satu bangsa. Karena saya sih optimis ya sebenarnya, saya optimis karena sepanjang dan sejauh yang kami komunikasikan dengan berbagai kelompok ada keinginan yang kuat. Yang bisa saya lakukan apa sih untuk Indonesia ini? Tapi mereka juga butuh kepastian, butuh keamanan, butuh jaminan, garansi. Gitu. Dan yang bisa memberikan garansi kan pemerintah bersama tentunya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki legitimasi. Gitu. Oke Mas Heri, ini terakhir nih. Kira-kira warning apa? Ya. Maksudnya warning itu ngancam atau warning dalam pengertian warning dalam pengertian memberikan early warning system aja gitu ya? Warning system pada pengusaha-pengusaha ini agar sebenarnya mereka itu bisa berpihak pada rakyat kelas bawah, ya kan? Tidak lagi mengeksploitasi ekonomi kita. Artinya ya bolehlah menambah kekayaan boleh, tapi istilah kata tidak menindas rakyat atau tidak menginjak rakyat itu. Ya, kalau dari sisi budaya kita ya, buat apa sih kaya-kaya banget kalau kemudian harta kekayaan diperebutkan anak-anaknya kan gitu kan? Kan begitu ya, ya. Artinya itu kan begini, mereka punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab kebangsaan juga. Nah, karena mereka ini tumbuh, berkembang, berbisnis di Indonesia, maka sudah menjadi kewajibannya untuk memajukan Indonesia juga gitu. Dari sini akan muncul hubungan timbal balik nanti antara para pengusaha, politisi dan rakyat. Ini kan akan menjadi satu mata rantai yang tidak terpisahkan. Rakyat merasa kemudian punya kepentingan untuk menjaga bisnis. Kenapa? Karena bisnis memberikan mereka kehidupan. Kan gitu kan. Tapi kalau bisnis ini tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, pasti rakyat akan berpikir untuk apa dipertahankan bisnis ini. Oke, di sini maju secara ekonomi, di sini kelaparan. Gap inilah yang akan menimbulkan suatu perlawanan, akan memunculkan suatu tuntutan perubahan. Nah, ini loh yang terjadi kan akan ke sini. Kalau tidak terjadi upaya untuk menjembatani secara dini ya, sejak dini, karena sistem ini kan bergerak dengan logikanya sendiri. Nah, ketika terjadi suatu pemusatan di suatu kelompok tertentu, maka yang lain akan mengejar, akan berusaha menuntut gitu loh. Nah, jadi sistem ini dengan segala plus minusnya itu harus ada satu keadilan. Karena keadilan ini adalah satu fondasi bagi keberlangsungan sistem. Indonesia, saya yakin
masih ada kesempatan untuk membangun sistem yang adil tanpa diskriminasi baik bagi masyarakat kecil maupun para pelaku bisnis besar. Sekali lagi kuncinya ada ya kemitraan, kolaborasi, membangun, menata, saling mengayomi dan melindungi. Dan pemerintah mau tidak mau harus hadir lebih besar tingkat kehadiran pemerintah untuk menyatukan semua ini. Bukan sekedar hadir untuk mengambil jatahnya, bukan. Tapi hadir untuk memastikan bahwa terjadi kolaborasi dan partnership di antara masyarakat yang saling terhubung ini, gitu. Masyarakat yang saling membutuhkan sebenarnya, gitu. Gitu Bang Andri. Oke, terima kasih Mas Heri. Oke, Terima kasih. sampai ketemu lagi nanti ya minggu depan. Minggu depan. Ya. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Terima kasih atas tetap setia menonton Dialektik TV. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe Dialektik TV. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.